kayak kepala orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya ampun. Tuh, ya. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap belaan napas, dan di setiap detakan jantung. Dikir itu ingat itu eling itu sadar. Yuk kita belajar untuk lebih sadar. Belajar memberdayakan diri supaya lebih paham, lebih pintar. Jangan terjebak kepada sesuatu yang masih samar-samar. Nah gitu teman-teman. Dan nanti kita mendatangi gunung sebelah sana itu, pegunungan yang tinggi, yang terdapat goa yang masih menyimpan cerita yang masih samar-samar ya. Nah ceritanya apa? Ada goa pesugihan yang di sana minta apapun bisa terwujud ya. Apapun itu bisa terwujud, akan tetapi di balik itu ada sisi lainnya. Sisi lainnya apa? Ada keangkerannya, yaitu katanya itu ada sosok-sosok seperti apa, kepala orang atau kuyang ataupun yang lainnya. Nah, daripada penasaran, yuk kita ke sana kaji saja sebenarnya ada maksud apa di balik kemunculan itu, dan benarkah bisa mewujudkan semua keinginan. Yuk tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Yuk. Oke sahabat semuanya, kembali pada perjalanan dikir jalan di lokasi yang berbeda sahabat semuanya ya. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman untuk setting dulu batinnya ya, disetting. Kita sendiri yang memutuskan menyeting batin ini untuk adem ayem tentrem, bukan orang lain. Nah, sekarang kalau sudah merasakan ademnya, senengnya, tentremnya, baru kita mulai belajar. Belajar di kurikulum semesta yang selalu memberikan arahan kepada kita ya. Akan tetapi selama ini mungkin hati kita, pikiran kita terkunci sehingga tidak paham. Ada sebuah pitutur, bahasa-bahasa alam yang disampaikan dengan bahasa lembutnya, bahasa lembut sekali. Kalau kita tidak menyamakan frekuensinya dengan alam semesta ini, mungkin akan gagal paham lagi dan gagal paham lagi. Nah itu dia ya, yuk kita dengarkan. Apa Kang? Oke, yang simpel-simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet ya. Di mana? Nah, semuanya subur. Tumbuhan ini subur nih, hijau, seger, dan angin sepoi-sepoi, dan penuh dengan rumput-rumput liar yang tumbuh di sini. Itu sebuah bahasa alam ya. Bahasa alam yang bagaimana? Mari kita tafsirkan, karena bahasanya masih kiasan, masih sanepa, masih siloka, harus ditafsirkan supaya menjadi gamblang. Apa kurang lebihnya ya? Yang mana itu adalah ini tanah subur ya, tanah subur. Tuhan memberikan tanah subur, segala apa saja bisa tumbuh. Nah, bagaimanakah dengan kita? Kita pun tanah subur. Pikiran kita tanah subur. Kalau kita mau menanam apa saja bisa tumbuh. Keinginan ataupun apa saja bisa tumbuh ketika kita selaras. Makanya setel dulu adem ayemnya, jangan diblokir rezekinya ya. Tuh, yuk lanjut lagi ke dalam gua. Nanti masih belum mudeng juga, nanti dikira lah udahlah biarin lah. Nanti kita kasih konten yang lebih memuatkan lagi ya, bikin mumet lagi supaya orang-orang tuh apa ya, terpecahkan, lama-lama pecah juga nih ya.
Berawal dari gagal paham, lama-lama menjadi paham, paham, dan paham. Dan akhirnya kehidupannya semakin seger, adem ayem, semakin berlimpah. Tuh ya, maka jangan salahkan orang ketika lagi bikin konten yang menurut kalian bohongan, hoak, pembodohan publik. Lah, tambah gumuh lagi. Padahal niat kita itu untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Tetapi apalah diterima dengan seperti itu karena masih gagal paham. Nggak apa-apa. Yang penting kita berbuat baik melalui bahasa Sanepa ini. Ya, ini goa yang dimaksud teman-teman nih. Goanya luas sekali, tinggi sekali nih. Cuma ini ketutup oleh rimbun-rimbunan tanaman ini. Coba kita lihat dulu dari sekelilingnya. Kamera dimainkan dulu, mainkan. Lihat dari sisi kiri ke sisi kanannya. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, saya maksudnya apa? Saya ngomong semua makhluknya Allah dikira hantu, ya. Makhluknya Allah semuanya, tumbuh-tumbuhan, ada jangkrik, ada tikus, ada kupu-kupu, semua makhluknya Allah. Jangan langsung mengarah ke hantu, ke jin. Makanya lentur batinnya, slow saja ya. Yuk. Nih kupu-kupu ya. Oke, assalamualaikum. Kupu-kupu terbang layang ini ya? Iya. Punten. Kita bisa lihat dari sekeliling goa ini teman-teman. Silakan dilihat. Ini kita melihat dari panoramanya, keindahannya, ya, dari seginya ini sebuah mahakarya Tuhan. Dengan demikian adanya ini kan luar biasa. Kalau menurut kalian bagaimana? Dan bagaimana pula reaksi batinmu ketika melihat karyanya Tuhan seperti ini? Karyanya Allah, ya. Ini seperti ini. Kita harus bisa mencipta juga. Ceritanya apa di sini? Lah, banyak cerita, kita jangan terjebak pada cerita-cerita orang. Udah sini lagi, sini. Sini. Assalamualaikum. Itu apa melayang itu? Ini melayang ini. Kayak kepala orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kayak masuk ke sana. Astagfirullahaladzim. Tadi kepala orang bukan. Kayak apa tuh namanya tuh? Yang di Kalimantan apa namanya? Tuyul terbang. Bukan Astagfirullahaladzim. Di Kalimantan ada hantu ya? Kuyang, kayak kuyang. Kuyang. Kuyang jenis apa ini ya? Itu hantu di Kalimantan kayak gitu tadi. Berarti bener nih omongannya si itu. Jangan-jangan ini beneran. Sini. Oh, saya merinding ya? Alah, harus halu Sini. Perasaanku saja ini ya. Nggak usah halu sih, tenang aja. Kita optimis. Tempat apa ini? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini keren banget ini. Iya kan? Batunya unik ini loh. Seperti ini kayak air mengalir nih. Tuh. Ini bekas air yang mengalir yang membentuk seperti ini. Membentuk sebuah mahakarya ini unik sekali nih. Ya kan? Nah, ini air bisa membentuk seperti ini, mencipta seperti ini. Nah, mari kita bayangkan dulu supaya kita tidak menjadi bodoh terus ya. Ngaku pinter nih bodoh terus. Ini bahasa alam mengajak kita untuk bisa mencipta. Air di dalam kita, dalam diri manusia, sebagian besar mengandung air. Maka air itu dalam bahasa itu roso. Maka kita bisa menciptakan dengan roso. Mencipta apa saja. Nih mungkin seperti itu. Yuk. Rasa tresno ya? Rasa tresno kepada sesama mungkin ya. Assalamualaikum. Ini goanya unik banget nih. Assalamualaikum. Kemana ini? Tuh, itu ke sana tadi saya lihat. Ke sana tuh. Tuh. Itu bukan. Itu.
Itu gede banget api tuh. Astagfirullah. Bukan yang Apa tuh? ini bukan yang tadi. Muter. Iya, astagfirullahaladzim. Ada yang tebak-tebak. Tuh. Itu kan. Tapi kayak gundul. Gundul. Itu botak kepalanya. Astagfirullah. Itu kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Punten. Assalamualaikum. Bah, ini menghadap ke sini apa menghadap ke sana? Astagfirullah, bukannya yang mana nih ya? Astagfirullahaladzim. Bah, punten. Assalamualaikum. Ini orang bukan sih. Kepalanya muter. Astagfirullahaladzim. Bah, punten. Bah, nggak dengar kita. Iya. Bah, assalamualaikum. Bah, tapi ada bayangannya tuh berarti orang. Iya. Kakinya nginjek tanah lagi nih. Wah, prank. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Aneh-aneh saja di sini. Hantu gundul. Ini kayak film horor. Iya ya. Punten. Assalamualaikum. Kemana ini? Hah? Tuh. Hah? Berarti di sana. Kemana bumi? Astagfirullahaladzim. Udah yuk sini yuk. Punten. Waduh. Tuh. Ada ruangan bawah tanah ke sana tuh. Berani nggak? Takut ada gundul ini ya. Alah, udah yuk, kita ikuti aja yuk. Aduh. Pasti markasnya di sana tuh. Tapi licin banget ini. Hati-hati nih. Assalamualaikum. Tuh, ke sana tuh. Oh iya ya. Tuh kan, Ada jalan lagi. ada akses ke sana. Yuk, hati-hati nih. Aduh, ya ampun. Aduh. Lili, wah becek. Iya ya. Nih. Punten. Wah, ini berarti ruangan khusus nih. Lorong apaan ini? Ya ampun. Punten. Aduh. Becek ini ya. Becek. Astagfirullah. Bisa ke sana nggak kira-kiranya? Kalau nggak bisa kecempet. Nih. Ya betul. Punten. Coba lihat kamera ke sana tuh. Lihat ke sana tuh. Oh iya ya. Tuh kan. Ada jalan lagi. Berarti ini kayaknya di sana nih titiknya. Ayo. Masuk aja nih ya. Nekat aja yuk. Tapi kira-kiranya mampu nggak? Masanya licin banget nih. Iya ya. Iya, aduh. Pasti lepot-lepot, udah jelas. Lepotan lepot ini ya. Ya ampun. Aduh. Iya, ini becek banget nih. Tuh kan. Tambah becek. Astagfirullah. Ya makanya itu. Assalamualaikum. Tuh kan. Ini nih sini. Oh iya ya. Tuh ada ruangan luas di sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh ini berarti kan di lantai 2 nih tuh kan. Oke, naik lagi. Assalamualaikum. Mbak. Sepi banget. Iya ya. Sebentar, ini pelan-pelan nih. Masalahnya medannya yang licin ini. Punten. Wah, masih panjang. Hati-hati. Tuh kan. Ada yang ngomong. Mana? Astagfirullah. Mana? Yuk. Assalamualaikum. Punten. Aduh. Bah. Aduh. Tapi tambah serem kesininya. Apa kita keluar aja ya? Nanti dulu tanggung nih.
Punten. Assalamualaikum. Kok semakin dalam semakin sepi nih ya. Nggak ada apa-apa tadi di luar pada ramai. Tapi saya melihat orang itu tuh ya. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Ini masih hidup, Mbah. Jangan-jangan ini ini kuyangnya tadi bukan. Kuyang itu laki-laki. Punten. Tapi kayak jenglot nih. Jenglot. Sudah tua banget nih. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Coba lihat dulu nih. Oh, kita jangan buru-buru mendekat. Kira-kira ini masih hidup nggak? Tapi gerak-gerak. Berarti masih hidup nih, baik. Mari kita coba untuk mengakses batin beliau supaya kita betul-betul nyambung. Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Nah, kita terpaksa harus menggunakan jurus lain, yaitu menyambungkan ke frekuensi beliau dengan tenang. Kalau masih di dimensi manusia mungkin tidak nyambung karena kita udah halus dan lembut. Kita lembutkan batinnya dulu, lembutkan supaya nyambung dengan frekuensi lembut juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, ada suaranya nyambung. Tepangaken, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbak. Nggih. Alhamdulillah, Mbak. Dan kami mohon maaf atas angguh kami yang tidak sopan masuk ke dalam gua ini. Saking Cilacap, Mbak. Saking Cilacap. Nggih, jadi begini, Mbak. Kedatangan kami ke sini yaitu dalam perjalanan dikir jalan untuk mencoba mengartikan sesuatu yang samar-samar. Nggih. Kami tidak diutus oleh siapa-siapa, Mbah. Ini murni atas kemauan sendiri, tapi berdasarkan informasi tentang cerita-cerita daripada gua ini. Nggih. Ngapunten, Mbah. Asmunipun sinten bae? Nggih. Mbah Miarjo. Nggih, Mbah. Kalau diizinkan, saya ingin sedikit bertanya kali panjenengan, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Mbah. Jadi begini, Mbah. Mohon maaf nih Mbah. Saya akan mendapatkan cerita, Mbah, dari orang sini, orang gak jauh dari sini lah, namanya Pak Waras ya, Pak Waras. Begini ceritanya di dalam gua ini, kan masih samar-samar ceritanya nih, karena masih samar-samar tapi ditelan mentah-mentah oleh mayoritas orang. Barangkali Mbak bisa memberikan sedikit pitutur kepada kami supaya gamblang dari cerita gua ini, yang katanya gua ini bisa meminta apa saja pasti terwujud, sama halnya ini maksa gitu tapi bisa terwujud, Mbah. Nggih. Maksudipun harus dengan batin yang tenang. Oh, nggih. Baik, Mbah. Nggih. Katanya harus dengan batin yang tenang supaya kita bisa menangkap dengan tenang dan benar juga. Kata Mbah tadi, kalau kita menangkap bahasa ini dengan hati yang tidak siap, akan rawan gagal paham. Insya Allah, Mbah, saya akan berusaha untuk siap mendengarkan
cerita panjenengan dan arah yang tepat bagaimana, Mbah? Nggih. 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 Tapi ada yang mengatakan bahwasanya di sini ada markasnya jin, Mbah. Ada kuyang, ada tadi yang botak-botak, tapi hanya melihat sendiri. Oh, nggih, baik, siap. Nggih. 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 Berarti tadi yang saya lihat itu hanya sebuah rangsangan. Nggih. Oh. Saya nggih, Mbah, nggih. Baik, Mbah. Berarti kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Mbah Miarjo ini, teman-teman, adalah yang dimaksud bukan minta sama jin, bukan minta sama setan, tapi semua orang berhak ini dari Tuhan maksudnya. Ketika katanya gini, dalam masuk gua ini minta kekayaan apapun itu bisa terjadi, bisa terwujud. Bukan hanya kekayaan, itu jodoh ataupun apa saja bisa terwujud. Tetapi Mbak tadi memberikan arahan yang betul. Kurang lebihnya adalah batin kita yang pas, frekuensi kita yang pas. Jadi kita yang berkehendak. Tuhan itu mengikuti prasangka kita. Kalau kita selalu dalam frekuensi mengeluh, dalam kondisi kekurangan, itu identitas kita kekurangan, maka semesta pun akan selalu memberikan kekurangan. Tetapi ketika kita mengiyakan dalam identitas berlimpah, tidak pernah kekurangan, maka akan selalu terjadi, tidak akan pernah kekurangan. Begitu uang, kekayaan, asmara akan terjadi. Tapi kita tadi mengatakan sudah selesai, sudah terjadi. Rasa, ya rasa, ini bukan takhayul, bukan apa, ini rasa, karena Tuhan itu mengikuti prasangka, rasa kita, prasangka kita. Nah, kalau kita mengiyakan, kita menjadi hakim, memberikan keputusan, kata Mbah tadi, memberikan keputusan bahwa kita sudah kecukupan. Apapun yang diinginkan sudah terjadi, ya. Jadi kalimat tadi Mbak mengatakan apa ya, Mbak? Yang diingkari, ya. Oke. Jadi hindari kalimat saya akan, ya, ataupun semoga, itu jangan. Justru sudah terjadi. Kalau masih semoga, itu maha depan, akan selalu di kondisi nanti dan nanti akan semoga. Tapi sudah, maka semesta ini akan tunduk. Nanti kita betul-betul terjadi realita, peluang-peluangnya akan mendekati. Tidak pernah dipending, kata Mbak. Oh, berarti ini semua hanya sebuah peribahasa atau istilah bahasa kias, Mbak. Termasuk tadi adalah sosok-sosok yang menghadap ini hanya sebuah perumpamaan juga, Mbak, supaya menembus rasa takut gitu, Mbak. Luar biasa ini, teman-teman. Penjelasannya sangat detail, tetapi kalau kita tidak hadir kesadarannya, ini gagal paham, rawan gagal paham. Baik, Mbak. Nggih. Oh. Kita disuruh untuk tadi apa ya, kalimat-kalimat tadi direnungkan. Kalimat tadi direnungkan, dipecahkan dulu. Jangan banyak-banyak, karena kalau membahas ini suatu hari tidak akan selesai katanya. Oh nggih, Mbah, siapa nanti akan saya kaji lagi. Pitutur panjenengan, mudah-mudahan ini bisa betul-betul bisa memberikan manfaat kepada kami dan juga pada teman-teman kami di sana. Nggih, Mbah. Nggih. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah.
Lepas kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sehat selalu nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu. Luar biasa ini. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Begini aja deh. Dengan menghilangnya beliau, kita mau nggak mau juga bisa menghilang. Menghilang dari pola lama, pola pikir lama yang selalu kita selalu mengeluh, selalu ndrisulo. Lah itu kita kembali pulang kepada kesadaran baru, yaitu kita sudah kecukupan, sudah berlimpah. Nah itu sudah sampai ya. Lah yuk. Alhamdulillah. Berarti Mbak tinggal di sini ya? Tinggal di sini ya. Ya iya. Yuk. Wah. Berarti tadi bukan kuyangnya ini ya. Iya. Nah, masih ada yang gagal paham juga. Nah, ini adalah sebuah media penghantar. Video tadi sebuah media penghantar, tetapi sejatinya orang-orang yang keinginannya bisa mudah terwujud adalah kita ketika merasakan rasanya, ya rasanya sudah selesai. Sesimpel itu, semudah itu. Jadi jangan terjebak kepada kekhawatiran, ketakutan. Nah, ketakutan tadi seperti ada sosok-sosok tadi adalah sebuah rangsangan saja. Mengingatkan kita supaya kita jangan takut. Takut apa? Bukan takut hantunya, tetapi yang menghantuimu. Yaitu apa? Kekurangan, ya. Terus lagi ada tagihan hutang dan lain jenisnya. Itulah sebuah perumpamaan. Dan semua bisa terjadi, terwujud keinginannya ketika tadi merasanya sudah sampai, sudah selesai. Alhamdulillah lapang. Maka realita betul-betul akan mewujud. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti apa yang kami maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, cibur-cibur, disayangi banyak orang, dan apapun bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.